Jangan ini ya. Aman nggak? Sip. Lalu. Ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Hari ini kita sudah selesai proses pemeriksaan BAP saksi kunci Viola, Insano, dan Ina Rarusi. Ya, jadi tiga orang ya, tiga orang sebagai saksi sudah hadir memenuhi panggilan ya, proses sidik ya, untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan pendalaman bahkan juga terakhir tadi kenapa lama itu ada BA Sita, berita acara penyitaan. Itu ada beberapa penyitaan tadi sudah flash disk, bentuk percakapan dan lain-lain itu disita, dan kita sudah menandatangani ya dari Viola sendiri. Kebetulan handphone juga disita, handphone ya. Jadi ini untuk menandakan bahwa alat bukti ya yang disampaikan kepada penyidik itu adalah alat bukti yang benar-benar sesuai dengan apa adanya. Jadi nanti kemungkinan besar kan untuk di laboratorium ya, di lab lagi ada beberapa item, tentunya penyidik yang lebih paham nanti ke depannya seperti apa. Tadi barang buktinya mungkin apa aja Bang yang disita? Kalau dari saksi Viola itu handphone, tetapi dalam hal ini handphone ini masih kemarin udah 2 hari disita, dikembalikan, tapi semua alat bukti ada tentang perkara ini, artinya materi pidana yang dugaan daripada kasus ini semua sudah dicek ya, dan itu adalah proses di mana harus melalui tahapan sita ya, kalau udah namanya proses sidik kan ada upaya paksa. Kalau dari Insan apa yang disita? Insan flash disk tadi. Handphone enggak, karena kan dari bentuk-bentuk percakapan WA ya, dan file-filenya mungkin itu yang diminta. Berapa pertanyaan Bang tadi? Pertanyaan Bang. Sekitar 20-an tadi. Berapa? Dari jam 3 sore sampai jam segini baru. Apa ada yang disampaikan? Ya pastinya terkait illegal access pastinya, terus terkait orang-orangnya yang dikenal, tapi memang mungkin aku belum bisa katakan di sini, dan nanti dari Bapak penyidik aja yang mengungkap. Kalau dari Kaisannya sendiri mungkin kenapa sih alasan ingin mengungkap illegal access ini, orang-orang di balik ini? Ya karena harusnya kan kemarin itu kan memang kita kalau on the track saya sendiri itu baik-baik aja sama Mama sama Inara, baik-baik aja semuanya gitu. Jadi kita pengen mengungkap siapa orang-orang yang menghasut ini, orang-orang yang coba untuk membuat cerita, dan ya orang-orang yang di belakang lah. Tadi kan bilang hubungan baik dengan Mawar, tapi kalau jika dalam kasus illegal access ini nama Mawar ikut terseret mungkin gimana? Ya saya belum bisa jelaskan di sini, nanti biar dari Bapak penyidik aja. Mungkin Bapak. Ya, artinya proses hukum ini kan tidak berlaku surut ya. Apapun nanti dari proses pengembangan, kira-kira ada yang keterkaitan, ada yang keterlibatan, tentunya ini tidak menutup kemungkinan semua pasti akan dipanggil. Terkait masalah siapa yang akan ditetapkan nanti sebagai tersangka, kalau ini sempurna semua ya, saya rasa itu yang terpenting, karena kan kita lihat segala sesuatu itu dari cerita ataupun kronologis kejadian ya, tentunya ada motifnya nih, gitulah. Itu yang kita akan cari, bagaimana motif ini bisa terungkap. Ini Barreskrim Mabes Polri tentu dari dalam hal ini cyber ya, ini pasti akan mengungkap kasus ini dengan sejelas-jelasnya. Kalau memang di situ ada permufakatan yang berlaku jahat ya, permufakatan jahat. Tapi kita kan nggak bisa mendahului penyidik. Tentunya penyidik juga mempunyai
cara bagaimana dia mengembangkan atau memproses kasus ini dengan secara transparan ya dan presisi tentunya seperti itu. Insan sendiri CCTV itu terbongkar setelah kabar Insan Inara ini kan tersebut diambilnya curinya itu. Kira-kira udah hampir 2 bulan ya, udah 2 bulan lebih ya. Berarti setelah berita Insan Inara sudah ramai ya? Iya, udah lama ya. Jadi memang kalau dilihat di sini prosesnya memang sudah direncanakan terlebih dahulu. Dugaan kita seperti itu ya, karena memang ada waktunya dan sudah nanti dilihatlah bagaimana pengembangan daripada cecetan, terus nanti merujuk kepada adanya kejualan kalau itu ada, terus nanti handphone itu kan bakal disita kalau memang ada peredaran ataupun aliran uang di situ, ya mungkin itu juga nanti akan terlihat. Nggak bisa di close ini, karena saya rasa nih media juga akan mengawal kasus ini kan. Ini kan kasus illegal access kan, tentunya harus dibuka seterang-terangnya. Tapi kalau kuasa sudah mengantongi siapa nama-nama orang pelaku nggak sih? Iya, kalau dikantongi sudah, inisial kan sudah, rekan-rekan semua sudah tahu, tinggal nanti dikembangkan kan oleh penyidik. Karena penyidik itu menguatkan dulu alat buktinya. Karena kalau di dalam cyber ini kan harus begitu naik sidik dia melakukan upaya paksa. Upaya paksa itu tidak boleh menghilangkan alat bukti, apalagi alat komunikasi. Dan kalau itu menghilangkan, tandanya sudah tahu bahwa ini ada satu tindak kejahatan yang disembunyikan kan gitu kan. Dan kita kan seperti itu. Makanya biarkan proses ini berjalan. Kalau memang di sini terlihat memang ada sesuatu hal yang menjanggal, ya kita juga pasti akan melakukan upaya-upaya lain. Ada motif diperjualbelikan atau pemerasan itu ada mungkin ke arah sana video itu. Ya, diperjualbelikan secara tidak langsung, bukan jual beli begitu. Ya, kita lihat di sini ada permufakatan, ada hal-hal yang kita duga seperti itu, dugaan kuat kita seperti itu ya. Gitu. Bang, ini terkait ada namanya Mawa gimana nih Bang? Kenapa? Cukup kunci untuk Viola sendiri. Ya, kalau saksi kunci ini adalah masih Viola dan ada lagi menyusul yang lainnya nanti dipanggil. Nah, itu juga nanti akan dilakukan pemanggilan karena tadi ya sudah diterima oleh kuasa hukum dari Inara Rusli, SPDP-nya sudah diterima langsung ke Jampidum ya, karena di Barreskrim Mabes Polri. Jadi sudah diterima SPDP-nya, terus panggilan saksi juga sudah ada semuanya. Kalau mau dilihat tuh boleh. Panggilan di sini. Nah ini panggilan saksi ya, panggilan saksi. Boleh angkat bang, dikit bang. Ini panggilan saksinya. Bentar bang, bentar bang. Tahan bang, tahan. Tahan bang. Tahan. Untuk Oke. ini kejaksaan Jampidum ya, SPDP ya. Jadi artinya polisi sudah memberitahukan surat dimulainya penyidikan, di mana penyidikan ini langkahnya adalah semakin mendalam pertama. Yang kedua sudah ditemukan unsur pidananya. Jadi tinggal rekan-rekan semua mengawal kasus ini. Tinggal kita lihat karena di sini adalah dugaan tindakan kejahatan, artinya illegal access, dan di sini ada pasal-pasalnya juga ada pasal junto pasal 32 ya. Ini kan jelas ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara ya. Jadi rekan-rekan tahu bahwa kasus ini bukan main-main ancaman hukumannya. Jadi kalau memang nanti terduga ya, masing-masing terduga bisa naik kelas tersangka, katanya memang polisi sudah meyakini bahwa kasus ini adalah bentuk daripada illegal access. Perkara itu nanti illegal access berkembang menjadi pasal-pasal selanjutnya ataupun ada pasal 55 mengikut sertakan dan lain-lain, itu nanti pengembangannya. Jadi seperti itu ya. Bang, perihal adanya nama Mawa gimana nih Bang? Bang, Polda ya, ada laporan. Nah, kabarnya dari Pek Inara ingin yang di Polda itu di hold dulu. Nah,
di sana juga sama seperti itu Mas, yang tadi waktu itu. Saya rasa memang karena memang sudah terbukti alat buktinya di sini adalah illegal access yang sudah dijalankan, memang sudah dibuktikan bahwa ada nilai pidananya. Saya rasa ini harus dibuktikan dulu di sini. Itu secara gamblangnya seperti itu. Dan memang proses hukum di Polda Metro tentunya upaya Insanul ada itikat baik kepada Mawar untuk bisa merajut lagi barang. Nah ini informasi seperti itu. Tadi baru saya dapat info dari Insanul, memang mereka mau untuk kembali ketemu dengan Mawar, bertemu dengan keluarganya. Nanti rekan-rekan semua nanti akan melihat beritanya ya. Semoga Mas Insanul sendiri bisa mewujudkan ya untuk bisa ketemu. Karena ini masalah pribadi kan. Mas Insan apa? Ada kemungkinan berarti udah berkomunikasi dan akan bertemu nantinya. Insya Allah pasti selalu diusahakan sih. Cuman kalau kemarin itu karena kan kita mau coba mengungkap dulu orang-orang yang menghasut itu di sini, ya kan alhamdulillah ini udah ada titik terang, terwujud. Nah, kemudian jadi bagian Bapak penyidik yang kita serahkan tadi untuk mengungkap siapa-siapa saja, dan insya Allah ke depan aku bakal dengan gentle nanti minta difasilitasi juga dari Bang Tommy untuk ketemu sama keluarga, pastinya sama Mawar dan anak juga sih. Kamu apa memastikan untuk Mawar tidak terseret dalam kasus illegal access ini atau gimana? Saya nggak bisa katakan begitu karena memang yang penting dari penyidik sih. Kalau misalnya terseret gimana? Apa Bertemu siap? keluarga Mawar itu langkah awal untuk perdamaian dengan Mawar. Sebenarnya kalau untuk langkah-langkahnya sudah dari lama saya coba untuk komunikasi, selalu ingin ketemu, ya kan. Karena kan kalau dari kemarin kan selalu dikatakan untuk keluarga aja. Kemarin itu sebenarnya pingin sendiri dulu kan karena ngerasa private gitu kan. Tapi karena diminta langsung ketemu keluarga, baik itu akan saya penuhi. Saya akan coba ada ketemu keluarga. Itu permintaan apa sih untuk minta keluarga dulu balik ke Mawar seperti itu? Ya kemarin. Nanti teknisnya ya, teknisnya biar kalau mau keluarga dulu atau nanti difasilitasi oleh ada keluarganya atau bagaimana, nanti kan kita bisa komunikasi kan. Oke. Kalau misalkan Jelas, Mawar terseret yang jelas nih rekan-rekan semua, Insanul saat ini merendahkan diri untuk bisa ketemu Mawar. Proses hukum tetap jalan aja di Polda Metro, jalannya sesuai faktanya aja ya. Kalau memang faktanya sudah jelas, apapun alat bukti dan lain-lain silakan aja jalan. Tapi setidaknya Insanul gentleman, Ya. mau bersujud, bahkan juga meminta maaf kepada Mawar. Itu informasinya ya. Karena memang walau bagaimanapun juga istri sah itu masih melekat di dirinya adalah Mawar. Itu aja. Kita nggak ngesal yang lain ya. Jadi perkara itu nanti perkara di Polda masih berjalan, perkara di sini juga berjalan ya. Insanul secara gentleman mau ketemu dengan keluarganya, mau ketemu dengan Mawar, mau ketemu dengan anaknya. Tetapi proses hukum jalanin aja terus. Oke. Sesuai aja faktanya. kalau misalkan nanti Mawar terseret juga namanya dan akhirnya masuk juga gimana? Kan kamu sempat bilang kalau mengusahakan untuk Mawar sendiri tidak terseret dalam kasus ini gimana? Kan kemarin kuasa hukumnya sempat ngomong bahwasanya Mawar tidak terlibat. Ya, artinya ya alhamdulillah. Dan nanti coba. Iya. Kita berharap. Jadi semua itu nanti setelah proses penyidikan ini menjadi proses selanjutnya. Jadi kita nggak bisa berandai-andai karena belum tahu juga nih apakah Mawar terlibat atau tidak atau bagaimana. Ini kan kita nggak tahu nih, masih berandai-andai semua. Tapi yang paling setidaknya peristiwa kejadian ataupun laporan ini berjalan sesuai faktanya aja nanti. Jadi apapun itu 284 kalau memang harus lanjutkan. Insanul sudah siap untuk menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab dia, ataupun apa yang terjadi, bagaimanapun yang terjadi dia tanggung jawab. Ya, Bang kan Insan, waktu yang gini, pintu itu akan semakin mudah terbuka buat kamu ketika kalau dari awal itu permintaan Mawar adalah ketemu dengan keluarganya dulu. Ya. Oke, sampai detik ini kan belum terwujud, baru akan kamu wujudkan. Nah, ini kan menjadi semakin lama kan semakin lama itu malah justru semakin membuat pikiran-pikiran nggak baik ya kami. Gitu. Nah, sekarang di kondisi seperti ini kamu gimana menghadapi ini? Gitu? Karena memang kemarin yang kita khawatirkan itu kan ada orang-orang yang di belakangnya ya. Jadi kita beneran nggak mau terjebak dengan skenario apapun lagi. Ya kan, jadi memang ya jalan paling baiknya memang ya kita tempuh dari proses hukum, apalagi buat orang-orang yang menghasut Mawar terus seperti itu, ya kan.
Ya, kita dengan adanya niat kita untuk proses hukum di Baris Krim sebenarnya bukan untuk menyudutkan Mawa atau mungkin membuat Mawa menjadi khawatir gitu kan. Justru sebenarnya kita ingin ngebuka nih siapa aja orang-orang yang mencoba kasut terus menerus, ya kan? Karena saya kenal Mawa, sebenarnya Mawa tidak seperti itu. Kamu mengenal orang-orang yang diduga menghasut ini atau bagaimana? Kenal, tapi nanti biar dari bapak penyidik aja ya. Insan, kan kamu di awal waktu itu yang pas preskon pertama di sini mengatakan maunya kamu memastikan untuk Mawa tidak ikut dalam circle kasus ini ya Bang, tidak terseret kan dalam illegal kasus. Tapi kalau misalnya tanya nanti Mawa terseret juga gimana? Dari kamu sebagai suami gitu. Belum bisa dijawab. Ada kekhawatiran nggak sih untuk kamu bagaimana? Pasti ada lah, namanya sendiri ya. Soalnya Pasti kan ada. yang untuk di Polda kan belum mengajukan Iya. mungkin bagaimana? Ya karena memang mau bagaimanapun ini kan urusannya rumah tangga. Kita kan pasti mengutamakan perdamaian. Ya kan, makanya sebenarnya kenapa kita kesini tuh yang ingin kita ungkap ini orang-orang yang kontra dengan perdamaian. Yang selama ini mungkin nggak kelihatan ya, orang-orang nggak kelihatan dan ditonjolin cuma Mawa aja dibenturkan dengan saya. Sebenarnya ya biar dari kepolisian aja mungkin yang akan mengungkap. Kak, tadi kan viral juga statement dari Kak Inara sendiri yang menyebut sudah mengajukan perdamaian dengan Mawa, udah mencoba ada itikat baik segala macam, cuma ternyata Mawanya membantah, bahkan tidak pernah memblokir akun Instagramnya Inara sendiri. Itu seperti apa sih mungkin konfliknya? Oh nggak tahu ya. Belum Saya- ada permintaan saya maaf. Belum lihat juga itu ada statement seperti itu. Tapi sampai sekarang mungkin dari Mawanya sendiri mengaku belum ada itikat baik dari Kak Insan maupun Kak Inara sendiri. Sebenarnya memang alangkah lebih baiknya karena ini ranah privasi. Itikat baik itu kan dinilai ketika memang ada pertemuan ya. Nggak semuanya harus diungkapkan di publik sebenarnya seperti itu. Itu harapannya sebenarnya. Bisa tapi kamu udah berusaha nggak sih, maksudnya berusaha memataskan diri menjadi orang lelaki yang beristri dua gitu, upaya untuk mengumpulkan mereka atau bagaimana, udah ada belum sih? Gak usah dibahas dulu ya di sini ya kalau untuk itu ya. Kita bahas soal ilegal akses saja. Mungkin ada pertanyaan lagi. Tapi untuk komunikasi bisa gitu, untuk keduanya seperti apa? Ada rencana? Saat ini lebih banyak introspeksi diri aja sih, lebih banyak introspeksi diri, ya, banyak memperbaiki diri aja sih. Kapan ada rencana untuk ketemu anak sendiri Kak? Sudah diusahakan, tapi memang belum diberi kesempatan. Perihal Mawa ingin cerai gimana Kak? Permintaan untuk cerai? Ya ada sih, belum ada. So kan dia sempat ada statement bahwa dia tidak siap untuk dipoligami dan dia memilih untuk bercerai. Ini gimana? Ya itu biar nanti jadi pembicaraan saya aja secara tertutup sama orang. Sedangkan Komunikasi mungkin Gimana? terakhir komunikasi. Masih komunikasi soal anak, soal sekolah dan lain-lainnya. Sedangkan Inara sendiri udah siap nih untuk jadi istri kedua, mungkin akan segera disahkan sama Kak Insan sendiri atau seperti apa? Ya, itu mungkin nanti aja ya pada saat yang kita bahas soal legal akses saja. Insan kamu masih mau untuk mempertahankan dua-duanya gitu? Belum bisa dijawab sih di sini. Pokoknya yang ranah privasi biarlah kasih kesempatan hak aku untuk menyelesaikan ini secara tertutup, ya kan. Terima kasih banyak rekan-rekan media semuanya di sini sudah respect dan sudah support. Pastinya aku secara gentle ingin ini masalahnya cepat selesai ke depannya, ya kan. Karena memang ini sudah terlalu lama berlarut-larut, ya kan. Apalagi sampai dimanfaatkan oleh banyak orang, seperti itu kan tidak baik. Dan mau bagaimanapun ini rumah tangga sifatnya privasi, apapun semuanya harus diselesaikan juga secara RJ di Polda itu termasuk langkah untuk berdamai itu berarti? Ya namanya restoratif justice Iya. kan. Yaitu langkah bagaimana caranya, karena Insanul kan tadinya agak hopeless juga ketemu dengan Mawa, semoga juga bisa difasilitasi untuk bisa restoratif justice. Supaya membuka juga nih, membuka bagaimana ini bisa terjadi perdamaian. Ya. Nah itu juga salah satu cara bagaimana si Insanul ini bisa ketemu dan bisa ngobrol sama Mawa. Tapi proses hukum ini bukan berarti menghilangkan proses hukumnya di Polda, silakan aja jalan. Kalau memang itu memang harus dijalanin, Insanul siap gitu kan. Nah ini kita pilah dulu nih karena proses hukum di Polda Metro dengan yang di Baris Krim ini satu hal yang berbeda. Tapi perlu diingat bahwa
laporannya Inara Rusli terhadap illegal access ya sudah naik tingkat sidik, sudah ditemukanlah unsur pidana di situ. Jadi harus dibuktikan dulu nih unsur pidananya dulu gitu. Itu makanya kenapa Polda Metro juga harus hati-hati juga dalam hal ini dan juga mengedepankan bahwa ini adalah melekat nih suami dan istri agar bisa dilakukan restoratif justice karena itikat baik Insanul akan melakukan restoratif justice. Entah nanti poinnya bagaimana, apakah Insanul harus ada satu syarat misalnya dari Mawa untuk beberapa poin misalnya. Nah itu dia juga harus penuhin. Kalau dia penuhin, selesai sudah masalahnya. Berarti berbeda dengan pihak Inara ya yang minta dibawa dulu kalau dari pihak Inara ingin RJ tetap berjalan ya? Ya harusnya sih di hold dulu, harusnya ya. Tapi kalau memang mau dipaksakan jalan ya itu silahkan saja. Tapi kan ada upaya-upaya lain kan gitu. Bang. Tentunya pasti berbeda. Pihak Mawa sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang namanya untuk perdamaian dan dia tetap harus menjalankan ini demi dirinya dan demi anak. Itu gimana Bang? Iya, Aku kenal sama Mawa ya. Saya jadi itu statement bukan dari dia sih. Saya jadi disuruh sama orang. Bang, ini Ya, ada masih dengan rangkaian, brainwash. ada rangkaian berarti ya. Kemungkinan nanti Mawa sendiri akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Ya kemungkinan nanti arahnya begitu. Cuma kan kita runtut dari awal kejadian sampai nanti di ujung kan gitu. Jadi nanti biarkanlah penyidik yang bisa tahu langkahnya ya dan ujungnya nanti. Bang, untuk saksi kunci sendiri mungkin akan ada panggilan lagi atau malam Saksi kunci masih besok harus hadir lagi karena nanti handphonenya kan kebetulan masih ada beberapa yang harus disita semua nih. Nah tadi saya minta waktu sampai besok pada penyidik karena mau mindahin data-data yang tidak ada korelasinya terhadap kasus ini, jadi dipindahin dulu kayak semacam m-banking, aplikasi lainnya kan. Itu dia mau pindahin kan. Nah itu dia dikasih waktu untuk itu yang berkaitan dengan proses penyidikan ini diserahkan kepada penyidik rencananya besok. Viola saja. Viola aja. Ya, tadi udah disampaikan. Oke. Besok jam berapa yang masih ada? Dari postingan postingan Mawa itu tadi Bang ya, mungkin yang meminta untuk Insanul itu bertemu dengan keluarganya. Itu akan dilakukan. Itu akan dilakukan secepat mungkin karena Insanul sudah berjanji akan melakukan pertemuan melalui keluarganya dan lain-lain. Biarkan nanti itikat baik itu akan disampaikan kepada rekan-rekan media semua ya. Doakan semua bisa berjalan, doakan yang terbaik. Kalau memang Insanul harus memilih yang terbaik ya. Gitu ya, doakan ya. Jadi Bang, itu. pertanyaan gini Bang, saya akan bertanya kembali tentang masalah ada jual beli. Ada, berarti kan di sini ada nominal, ada dari siapa ke siapa. Jadi tadi itu saya sampaikan, jual beli itu tidak secara langsung dugaan kita. Dugaan kuatnya bukan secara langsung. Jual beli itu bukan beli langsung berapa nilainya berapa, nggak ada. Tetapi di sini dugaan kita adalah ada proyek di sini. Dari hasil mengambil CCTV itu, dugaan kita seperti itu, ya. Dan memang merujuk kepada ada alat bukti lainnya yang perlu rekan-rekan media semua tahu bahwa bukti itulah yang menjadi pintu masuknya. Kenapa ada deal-dealan, ada proyek setelah adanya rekaman video yang disampaikan dan gitu. Nah itu yang nanti akan dikembangkan oleh penyidik. Nah itu deal-dealan itu nanti bisa dicek melalui apa? Melalui handphone yang ada transaksionalnya. Transaksional biasanya kan melalui handphone tuh, m-banking, transferan dan lain-lain itu nanti akan terkembang situ kalau itu ada. Kalau itu ada. Bang, bicara illegal access tentang CCTV dan pihak Polda sendiri sudah menyatakan ada 7 video. Abang dan Insanul sendiri sudah melihat belum sih? Ya, jadi gini, kenapa pasal yang dikenakan di Baris Krim ini adalah pasal 32 itu mengedit ya. Kalau pasal 32 ini terbukti, tandanya proses yang ada di Polda Metro Jaya, buktinya, dugaan kita nih, dugaan kuat nih, itu tidak sah. Karena kenapa? Itu dibuktikan adanya pengeditan. Kenapa pasal itu ada di sini? Kan begitu. Nah, biarkan nanti polisi melihat nih hasil dari laboratorium forensik. Ternyata ada editan, tandanya Polda Metro Jaya tidak perlu lagi bawa ke laboratorium forensik.
sudah ada sampelnya di sini. Yang jadi pertanyaan, apakah sudah melihat fisiknya? Isi dari video Iya, itu isi. apa? Kalau fisik dari video ya tentunya Insanul sudah melihat, sudah ngecek. Potongan-potongan itu ada 7 video, udah ngecek semua. Dipotong-potong. Pasti udah itu. Berarti ini adalah satu video yang dipotong menjadi 7, bukan 7 video yang berbeda-beda kurun waktunya. Bukan, jadi bukan video yang berbeda. Satu durasi dipotong-potong, itu aja. Itu ya. Ya kan? Oke. Siap ya. Foto dulu, foto bang, foto bang. Foto bang. Tahan bang. Lihat tengah nih bang, lagi live bang. Tahan bang. Tahan. Tahan Insanul, tahan. Tapi di video itu benar Bener banget. Ya. Sini dulu, sini bang, sini. Insanul. Sekali lagi satu. Oke, udah ya. Bang, besok bisa kunci jam berapa? benar sosok yang dituduhkan oleh pihak mereka. Itu nanti kalau sudah ada hasil live frame-nya. Kita nggak bisa tahu tuh video siapa, jangan-jangan orang lain kan. Kita nggak Bang, tahu. besok saksi kunci jam berapa bang? Izin. Viola besok Pertanyaan soal NPD. Ya, mungkin bagaimana kalau sebagai Bang, izin bang, soal psikolog bang. Alhamdulillah nggak terbukti sih kalau NPD. Justru ya memang ada sedikit gangguan tekanan gitu tapi ke kamera, Bang. masih terapi. Tapi kalau untuk yang dituduhkan NPD, Sedikit, Bang. alhamdulillah nggak ada. Tadi I love you-nya nggak ada. I love you. Terima kasih ya. Gimana I love you-nya nggak ada nih. Ditungguin ya bang. Naik woi. Oke ya. Ini I love you-nya nggak ada.